Nivita Ristanto, NIM 135230773, ingin mendemonstrasikan hasil tugas individu IF4053 keamanan perangkat lunak. Ini untuk pertama pendahuluan. Aplikasi open source yang saya pilih adalah PHP MyFAQ. Itu sebuah aplikasi yang dibangun untuk sistem frequently asked question secara dinamis. Nah, isinya itu mayoritas tentang manajemen artikel FAQ berdasarkan kategori, lalu ada integrasi dengan database MySQL atau MariaDB. Untuk repositori aplikasi ada di Pranala berikut dengan baru ada update baru 5 jam yang lalu. Kemudian nama pengembangnya ada Thorsten Rin dengan bahasa utama PHP. Kemudian CV yang saya analisis adalah CV 2026344974, CV 2026344973, dan CV 2026344728. Untuk hasil analisis CVE yang pertama ada CV 2026344974, ini terkait dengan sanitasi SVG. Jadi di sini itu di folder file PHP MyFAQ srt PHP MyFAQ SVG sanitizer PHP ini ada regex yang digunakan untuk mendeteksi URL yang berbahaya dari SVG ini. Tapi ada kelemahan di mana beberapa elemen itu masih bisa lolos sehingga bisa diinjek sama SVG yang berbahaya. Mungkin di sini bisa langsung masuk ke demonya. Ini sudah ada login, bisa masuk ke menu administrasi. Lalu di sini masuk ke bagian konten dan add new FAQ. Nah, di sini itu user bisa melakukan upload image. Nah, di sini bisa upload image. Kita bisa coba di sini. Kita upload image yang ada file JavaScript-nya. Di sini bisa dicontohkan, itu isinya seperti berikut. Nah, di sini dia ada alert untuk dokumen domainnya. Bisa dicoba di sini. Nah, ketika dia diupload, dia akan otomatis masuk ke dia akan otomatis tersimpan di URL berikut ketika berhasil diupload. Nah, ketika kita coba buka di sini, dia berhasil untuk menginjek JavaScript-nya. Itu untuk CVE yang pertama. Lalu untuk CVE yang kedua 34973 ini ada di bagian search custom page, di mana karena aplikasi ini belum menggunakan fungsi prepare dan masih konkatenasi untuk SQL-nya, dia bisa diinjek oleh wildcard di sebelah sini. Ini ada query-nya. Nah, untuk word ini bisa kita injek dengan wildcard. Nah, wildcard ini apa? Jadi kita tuh dimungkinkan untuk nge-search keseluruhan isi dari database-nya dengan menggunakan wildcard. Misal di sini itu kalau diisi oleh %AB, maka akan mencocokkan apapun dengan pattern berikut, atau dibuat dengan pencarian strip persen nanti akan menampilkan keseluruhan dari data yang ada. Nah, untuk contohnya itu kita lihat di sini localhost. Nah, ini bisa langsung ke advanced search, kemudian kita masukkan persen. Nah, ini akan menunjukkan semua yang ada di database. Tapi emang untuk demo kali ini yang disimpan ke data itu baru 6 data. Namun wildcard ini bisa berjalan dengan lancar. Itu untuk CVE yang kedua. Lalu CVE yang ketiga itu CV 2026344728, dimana CV ini lumayan berbahaya karena terdapat satu fungsi kode di mana itu memperbolehkan user untuk mendelete file dengan cara traversal karena tidak ada validasinya untuk URL yang dihapus. Misal di sebelah sini jika dibuka administ controller FAQ source controller administration media browser controller. Nah, di sebelah sini di bagian sini ada bagian untuk menghapus data dari sebelah sini. Nah, sebelah sini user image $file. Nah, tapi si file ini bisa aja kita injek dengan sesuatu seperti berikut, dengan sesuatu seperti ini, //////.htaccess. Nah, dia bakal ngehapus. Karena di sini ada action file remove dengan parameter berikut. Ini kalau didemokan, di sini ada .htaccess. Lalu ini bisa kita ambil dulu dari user yang terautentikasi. Untuk cookiesnya di store application, PHPS ID. Lalu dicoba di sini. Kita coba di terminal ini. Kita lihat di sini awalnya ada .htaccess. Ketika dijalankan, nah .htaccess-nya terhapus dari environment yang ada di sini. Oke, itu untuk reproduce dari CVE. Sekarang dilanjutkan ke analisis kerentanan baru. Jadi untuk analisis kerentanan baru ini saya coba dengan versi PHP MyFAQ terbaru.
sini ada yang terbaru, baru di-upgrade tanggal 28 April kemarin. Lalu setelah mendapatkan file build PHP ini, saya lakukan static analysis menggunakan SonarQube. Nah, untuk hasil analisisnya sendiri, maaf, mungkin bisa dibuka di sini saja. Jadi download SonarQube bin oh, jadi max sh start. Oh, nggak jalan ya. Bisa dilihat apa di sini. Nah, oke. Nah, ini yang sudah saya lakukan sebelumnya. Di SonarQube ini ada overallnya untuk project PHP FAQ versi terakhir ini ada 2 isu security dan 14 isu security hotspot, dan ratingnya E. Untuk security ini ada tentang provide username and password to authenticate, dan ada detected password in variable name. Lalu untuk bagian hotspot, bagian security hotspot ada terkait ini expanding archive file, karena di sini ada extract to tapi nggak ada validasinya. Lalu untuk yang lainnya itu terkait dengan fungsi enkripsi yang lemah karena digunakan SHA-1 dan banyak menggunakan MD5. Kembali ke docs-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasilnya ya, lalu ini untuk yang tadi tentang terkait SHA dan weak spot-nya. Lalu ini ada untuk percobaan. Oke, untuk percobaan pertama itu yang saya coba adalah menggunakan yang terkait zip archive extract to. Nah, karena dari sini saya telusuri di bagian kodenya. Di sini ada yang kecil sini. Ini di kode untuk extract package. Update control. Nah, oh dia di update. Di extract package ini dia ada fungsi untuk extract to ke directory. Nah, untuk sebelum mencoba di UI langsung, saya mencoba untuk tracking kapan fungsi ini dipanggil. Lalu ketahui kalau fungsi ini itu dipanggil di controllernya, yaitu public function extract package. Nah, lihat di sini ternyata zip yang akan diekstrak itu sudah dipastikan kebenarannya karena dia bakal ngambil dari internet untuk upgradean terbaru dari repositorinya langsung. Jadi oleh karena itu di sini saya langsung berhenti untuk penelusuran karena dianggap sudah secure ya, di bagian sini. Sudah terlalu sulit untuk dilakukan untuk dieksploit. Oke, selanjutnya membahas terkait weak hash algorithm. Nah, di sini itu ada 13 tadi, bagian ini ada 13 komponen yang menggunakan algoritma yang cukup lemah, terutama SH1 dan MD5. Namun tidak semuanya itu langsung berdampak ke keamanan perangkat lunak itu sendiri. Misal bisa dilihat yang pertama ini untuk abstract attachment, dia menggunakan SHA1 ini untuk men-encrypt filenya. Nah, ini cukup rentan jika database bocor karena nanti bisa dengan mudah dibalikan gitu, dipecahkan. Nah, lalu selanjutnya itu ada di bagian sini, dia menggunakan MD5 untuk penamaan file dan ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah, jadi bisa dilanjut. Selanjutnya itu di bagian prepare for login. Nah, di sini ada agak berbeda ya, karena ternyata aplikasi ini sebelum login sudah diberikan semacam ID. Nah, ID ini bisa dimanfaatkan oleh user dengan cara dites, bukan oleh user, oleh penyerang. Misal kan kalau di sini user web out itu dia untuk kalau ID-nya akan dapat key ID. Nah, lalu untuk yang lainnya, kalau ID-nya itu dari string to array dari RB ini. Nah, RB ini dapat dari MD5 string time. Nah, jadi untuk penyerang itu bisa mengidentifikasi untuk akun tertentu apakah dia masuk if clause yang atas atau else yang bawah dengan cara membandingkan ID yang didapatnya itu dengan hasil MD5 string time ini. Mungkin nanti akan dinaikkan plus 1 second atau minus 1 second untuk ketelitiannya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada untuk create temporary backup. Ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap keamanan karena cuman penamaan file. Lalu selanjutnya ada di bagian construct, ini penggunaan MD5 untuk ID juga tidak terlalu signifikan. Lalu sini juga ada terkait boundary di mailingnya untuk menjumlahkan banyak strip-stripnya itu. Lalu di sini ada get hash juga tidak terlalu signifikan. Nah, di sini ada set session. Walaupun set session di sini dia menggunakan MD5, tapi sebenarnya dia udah cukup kuat karena dia pakai random byte 32 untuk inputan MD5-nya. Jadi dianggap ini sudah cukup aman lah. Selanjutnya di bagian token, ini untuk penamaan token, bukan ya untuk penamaan token. Jadi
penamaan token untuk setiap page-nya. Untuk PMF session ini cukup oke jika digunakan seperti ini. Nah, di sini ada yang cukup unik karena dia menggunakan salt berdasarkan MD5 dari configuration get default URL. Nah, informasi get default URL ini public, jadi bisa dengan mudah orang tuh menemukan saltnya dari project ini itu gimana. Nah, tinggal data public di MD5 kan. Itu agak berbahaya di situ. Terus selanjutnya ada terkait pembangunan task backup, ini juga cuman file name. Terus selanjutnya ini ada system.php, ini juga hanya file name ya. Jadi banyak sekali di sini yang benar-benar dengan terkait file name. Ini juga cukup aman. Oke, untuk selanjutnya itu dari SonarQube ada tentang unauthenticated LDAP. Nah, jadi SonarQube itu memberi peringatan kalau ada kita tuh bisa tanpa terautentikasi untuk connect ke LDAP ini. Tapi setelah dibaca dari beberapa referensi, kalau sebenarnya LDAP itu emang kadang sengaja untuk dibiarkan tanpa autentikasi gitu. Jadi ini bisa di skip dulu. Lalu ada SonarQube itu menganggap ada hardcode kredensial di sini karena ada tulisan new password konkatenasi dengan underscore, tapi saat dilihat di kodenya ternyata itu bagian dari create password di sini, bagian create password. Jadi cuma metode untuk membangun password generated otomatis, jadi tidak bisa dianggap sebagai kerentanan. Nah, lalu di sini yang berhasil ditemukan kerentanan di bagian broken access control. Oke, broken access control ini punya di bagian FAQ controller method untuk copy, dia ada memanggil function get FAQ dengan parameter FAQ ID null dan true. Nah, problemnya di sini tuh di bagian true karena ketika true ini dipassing ke fungsi get FAQ, padahal di sini isadminnya defaultnya dia adalah parameter untuk isadmin. Sebenarnya ini super admin ya, maksud isadmin di sini. Nah, jadi ketika dia isadmin sama dengan true, dia akan memanggil get FAQ result dengan parameter true. Lalu jika kita turun lagi ke get FAQ result, ini ada query SQL, lalu di bawahnya ada validasi. Jika admin, dia akan mengeksekusi atasnya, tapi jika tidak, dia akan melakukan validasi dulu untuk grup yang terdaftar. Nah, ternyata kalau misalnya kita masuk lewat metode copy ini, kita tuh bakal dapetin result FAQ walaupun itu di luar grup yang kita ikuti gitu. Mungkin yang untuk bagian ini akan didemokan di sini. Nah, nyalakan versi yang terbaru dulu. Versi yang terbaru. Wait. Belum ready dia. Di sini coba. Localhost. Nah, ini di sini misalnya kita coba login dulu dengan user admin 123. Oke. Di sini kita bisa masuk ke administration panel. Lalu misal kita bangun FAQ baru dengan owned by admin KPL. Bentar. Coba, nah di sini di FAQ metadatanya, saya kita pakai yang khusus Alfian. Lalu untuk permission, kita bisa restrict akses hanya untuk admin di sini. Jadi seharusnya yang bisa mengakses FAQ ini hanya user Alfian atau admin. Ini kita coba save, lalu dia akan masuk ke administrasi ini. Di sini ada owned by admin KPL. Nah, ini kita bisa lihat ID-nya itu di sini 13. Lalu kita coba logout. Oh, mungkin harus ditunjukkan dulu. Ada satu user lagi, Rambo di sini. Nah, dia cuma punya akses untuk tambah FAQ, dia nggak punya akses yang lain. Tapi ketika kita logout, lalu kita masuk ke Rambo. Ini ada Rambo 123. Nah, dia bisa masuk ke page berikut FAQ. Dia bisa masuk ke copy/13. Nah, dia bisa masuk ke FAQ yang dimiliki oleh admin KPL. Nah, ini merupakan salah satu broken access control atau bisa juga disebut yang masuk bagian dari IDOR. Nah, itulah untuk hasil temuan yang berhasil didapat. Berarti ini saja kesimpulan dari 5 percobaan yang berhasil hanya yang broken access control. Untuk weak hash algorithm itu tidak sepenuhnya bisa dipakai. Untuk expanding archive file juga ternyata sudah diberi pengamanan lebih lanjut, dan potensiali untuk percobaan 3 dan 4 ini adalah fase positif dari analisis SonarQube. Itu kesimpulannya. Evaluasi CV tadi ada tentang stored XSS melalui file SVG, lalu ada wildcard SQL, lalu file deletion melalui teknik path traversal. Untuk temuan analisisnya berdasarkan SonarQube tadi. Lalu untuk kerentanan yang berhasil ditemukan adalah broken access control yang sudah didemokan sebelumnya. Mungkin sekian untuk demonya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton.